Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemenggalan kata. Pada pembelajaran kali ini saya buat tahap bertahap karena akan banyak pembahasannya, sehingga silahkan like dan subscribe untuk mengikuti video update lanjutannya dari video-video yang ada di channel ini. Tentunya kita tahu bahwa pemenggalan kata itu ada pada setiap ujian. Kita pernah menghadapi ujian yang seperti ini. Memang ini soalnya terbilang mudah, akan tetapi akan sulit untuk kita yang tidak mengetahui teorinya. Karena pemenggalan kata ini memang mempunyai rumus tersendiri yang tentunya dapat menjadi patokan kita untuk menjawab berbagai macam soal kalimat yang tentu dibuat sedemikian rupa susahnya atau membingungkan oleh pembuat soalnya. Baik, kita langsung saja masuk di soal nomor 1. Materi nomor 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Jadi vokal itu a, i, u, e, u. Misal, jadi huruf yang mempunyai kalimat yang mempunyai huruf dua vokal yang berurutan itu tidak dipenggal. Misalnya ini visualisasinya, aula bukan aula, ini aula. Jadi huruf vokal ini tidak dipenggal, jadi aula bukan ini. Kemudian untuk saudara, saudara bukan sau. Jadi kedua huruf vokal yang berurutan tidak dipenggal. Tapi mohon maaf, ini sebenarnya bukan, ini dipenggal ini. Jadi saudara. Kemudian boy. Benar, ini ini boy. Bukan b o i. Jadi huruf vokal yang kedua huruf vokal pada satu kalimat yang berurutan itu tidak dipenggal. Oke, lanjut. Ini masih ke satu yang B. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Nah, ini kita dapat lihat di contoh. Jadi ada huruf konsonan setelah huruf vokal, atau ada dari kedua huruf ke vokal terhadap huruf konsonan di tengahnya. Misal ini a, ini a, ini ada huruf p. Nah, ini pemenggalannya ini di sini, di antara ini. Kita lihat contohnya, ada ba, penggal, pak. Jadi sebelum konsonan ini ada vokal dan kemudian dipenggal. Mengikuti kemudian barang, sudah jelas. Sulit, sudah jelas. Kemudian lawan, sudah jelas. Dengan, sudah jelas. Kenyang, jelas juga. Ini mutakhir, ini ada dua pemenggalan antara kemudian khir. Kenapa tidak digabung? Karena ini teorinya tentang ada huruf A dan K ini.
kemudian ini dipenggal di sini. Dan kir juga tidak dipenggal karena sudah masuk satu ucapan. Jadi mutakhir. Kemudian yang C, jika di tengah ada dua huruf konsonan yang berurutan, pembenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya ini, jadi kita pahami dulu. Misal ada konsonan N, D yang gabung, jadi pemenggalannya di sini. Misal ada lagi P, R, pemenggalannya di sini. Kita pahami. Misalnya man, satu ucapan kemudian di. Som, satu ucapan kemudian bong. Suas, satu ucapan kemudian ta. Ca, plok, up, ril, bang, sa, makhluk. Nah, khusus untuk makhluk ini K dan H digabung karena memang ini satu ucapannya mak. Jadi dipenggal kemudian luk. Oke. Lanjut. Yang D, jika di tengah kata ada 3 huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misal ada huruf 3 huruf konsonan. Kita ambil dari contohnya ini aja. N, S, T. Ini 3 huruf konsonan dalam satu kalimat, dipenggalnya di antara di sini. Kemudian L, T, R, dipenggalnya ada pada huruf konsonan yang pertama di sini. Ini kalau 3, jadi langsung saja masuk ke contoh. In, ini bukan ins, jadi in, karena huruf konsonannya ada 3. Jadi yang pertama in, ini n. Kemudian str ini masuk satu penggalan, kemudian men. Nah, ini ultra, ul masuk penggalan pertama, tr masuk penggalan kedua. Infra, in masuk penggalan pertama, fr, a masuk penggalan kedua. Ini ada 3 huruf konsonan n, f, r, a. N masuk penggalan pertama, f, r, a masuk yang kedua. Kemudian bang, ini memang ini ada 4 dan ng memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi langsung bang, kemudian krut. Ini bangkrut, kemungkinan ada soal yang memisahkan antara bang strip KRU strip T. Ini tidak boleh karena krut T-nya itu sudah masuk dalam krut, bukan sesuatu imbuhan. Jadi langsung bangkrut. Kemudian ben, penggalan n masuk ke 1 dan tr masuk ke 2. Nah, ini biasanya bisa juga diabjadkan ben tr ok atau ben tro strip k. Ini tidak dipenggal karena memang ini bukan suatu imbuhan, bukan suatu, intinya ini bukan sesuatu yang atau kalimat atau kata serapan. Jadi langsung trok. Bentrok ini satu kalimat, bukan kata serapan, bukan kata imbuhan. Jadi yang dipenggal cuma ben dan troknya. Ikhlas ini sudah sama. IKH-nya masuk dalam satu ucapan atau yang misalnya NG itu tadi. NG tidak bisa dipisahkan, sama dengan KH. Nah,
Yang saya maksud tentang kalian harus mengikuti materi selanjutnya karena nanti pada materi selanjutnya akan ada pembahasan yang misalnya tadi ada vokal yang tidak dipisah, misalnya saudara, sau di strip. Nah, nanti akan ada lagi tentang vokal yang dipisah. Nah, ada pengecualian. Jadi kalau belajar memang kita harus sepenuhnya diselesaikan. Karena memang dalam bahasa Indonesia, dalam KBBI, ada sesuatu yang dilarang dan ada sesuatu yang dikecualikan. Nah, lanjut saja kita yang kedua. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya makan-an, merasakan, membantu, pergilah. Ini bisa dipenggal, misalkan makan, makanan gitu. Tapi ini yang dimaksud dari pembahasannya adalah imbuhan akhiran dan imbuhan awalan. Dan kemudian tidak dipenggal karena ada kata dasarnya. Misalnya dari makanan itu dari kata dasar makan, merasakan dari kata dasar rasa, membantu dari kata dasar bantu, pergilah dari kata dasar pergi. Nah, tentu ini juga ada pengecualian yang tentunya kalian harus pelajari ini secara full. Catatan, bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal ini. Bentuk dasar dari kata turunan. Ya ini tadi, makan, rasa, bantu, pergi. Akhiran i tidak dipenggal. Kemudian yang C, pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Misalnya telunjuk, sinambung, geligi. Ini yang C dipenggal karena ini bukan kata bukan kata dasar, bukan kata serapan, bukan kata imbuhan, tapi sisipan. Telunjuk, sinambung, geligi. Nah, seperti itu. Nah, silahkan like dan subscribe, dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, dan silahkan tunggu update-nya karena akan ada materi selanjutnya. Ini belum selesai, masih terdapat beberapa materi pemenggalan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.